Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmaristika dengan NIM S1S1220135 dari kelas C. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk pada pembahasan kita, lanjutan pembahasan kita dari minggu sebelumnya, yaitu di sini kita akan masuk pada pembahasan reading, writing video file. Nah, jadi di sini kita akan membaca dan menulis video file. Nah, jadi sebelum kita mulai membuat aplikasi berbasis kamera, nah jadi hal pertama yang perlu kita kuasai adalah bagaimana OpenCV menangani video, atau kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana OpenCV menangani video. Nah, jadi dalam dunia komputer visi, video hanyalah sekumpulan gambar atau frame yang ditampilkan dalam kecepatan satu demi satu. Nah, biasanya itu 24 hingga 64 frame per detik. Nah, jadi prinsip pembacaan dan menulis video sebenarnya sama dengan membaca dan menulis gambar, hanya saja dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi untuk reading, writing a video file, untuk contoh pengaplikasiannya eh, ada kode dalam modulnya. Di sini langsung saja kita masuk pada pengaplikasiannya. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code untuk mempraktekkan codingan yang ada pada modul. Nah, misalnya di sini eh, kita buat file misalnya bagian 1.pdf. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk pada contoh pengaplikasian dari membaca dan menulis video file. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kodenya, langsung saja kita tulis, kemudian video capture, capture, video capture. Di sini ya, di sini kita akan menggunakan sebuah video. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu video. Nah, mungkin di sini saya akan cari video terlebih dahulu. Ini saya mempunyai video, tapi di sini video yang saya gunakan berformat MP4. Jadi kita misalnya di sini kita saja video MP4. Kemudian di sini kita PPS video capture, ya, crop, cram, sini PPS, yes. Kemudian gunakan size, di sini video capture, sini objek, gitu. Buat chat, terus di sini bilang white, kemudian video chapter, get, ini jadi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan video white, writer, sama dengan CV2 titik video writer. Kemudian di sini kita misalnya input output output video titik MP4. Kemudian sini CV2 video writer, kan writer. Kemudian di sini
gunakan color. Kemudian di sini kita cari MP4 sih. Kemudian di sini kita PPS dengan size output simple. Kemudian di sini kita tambahkan sukses simbolnya prime sama dengan video chapter di create. Kemudian di sini kita masukkan while sukses. Kemudian di sini kita video live take live prime prime dengan video baik. Nah, jadi kurang lebih kode yang kita gunakan sama seperti modul, hanya yang membedakan kita menggunakan video MP4. Nah, mungkin di sini langsung saya kita run. Nah, ini sudah memunculkan dari output yang kita gunakan. Dan ini outputnya. Nah, jadi kurang lebih kode yang kita tulis itu sudah berhasil dijalankan. Nah, jadi di sini untuk kode yang kita gunakan, di sini kita pertama-tama kita import modul CV2 yang dimana ini merupakan inti dari OpenCV. Nah, kemudian di sini kita membuat objek video chapter yang dimana video chapter ini kita gunakan untuk membuka file video. Nah, jadi dalam hal ini video MP4 ini adalah objek yang akan bertindak sebagai pembaca video dari video MP4 yang kita panggil. Nah, kemudian dia akan mengembalikan frame satu per satu. Nah, kemudian di sini untuk CV2 CV2 video chapter yang dimana di sini akan membuka video dari file yang dimana kita juga bisa gunakan nol untuk webcam. Contohnya itu nanti. Kemudian di sini kita gunakan get CV2 chap prof VPS yang dimana ini merupakan mengambil jumlah frame itu tiap per detik atau tiap detik. Nah, kemudian di sini kita gunakan CV2 cap proframe weight width dan height. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk mengukur lebar dan tinggi dari frame. Nah, jadi data ini yang kita gunakan itu penting karena nantinya saat kita menulis ulang file video, maka kedua parameter yaitu height dan weight ini harus sama agar videonya itu tidak menghasilkan inputan yang patah-patah. Kemudian di sini kita menggunakan video MP4 yang dimana ini adalah nama dari file yang hasil inputan. Nah, kemudian di sini untuk output MP4 yaitu untuk digunakan untuk menyimpan hasil dari video baru atau hasil dari keluaran video. Nah, kemudian di sini kita menggunakan MP4V yang dimana kita gunakan untuk format MP4. Nah, kemudian di sini kita menggunakan VPS yang dimana VPS ini kita gunakan untuk kecepatan frame, kemudian size-nya itu kita gunakan untuk ukuran frame satu ukuran frame harus sama dengan inputannya. Nah, kemudian di sini ada rate yang dimana fungsi rate ini kita gunakan untuk membaca frame dari video dan mengembalikan dua nilai sukses, true atau false. Nah, jadi selama suksesnya itu bernilai true, maka kita terus menulis frame ke file keluaran. Nah, jadi loopingnya itu akan berhenti saat videonya itu selesai. Nah, jadi inilah dasar proses reading writing video, yaitu membaca dan menulis serta berhenti di akhir video. Nah, mungkin itu untuk penjelasan di bagian satu ini. Kemudian di sini kita masuk pada bagian kedua. Nah, jadi di sini pada bagian kedua yaitu chaptering camera frames, yaitu atau mengambil frame dari kamera. Nah, jadi sekarang kita akan naik satu level lebih realistis yang dimana dari membaca dari file kita ingin merekam langsung dari kamera laptop. Nah, jadi untuk pengaplikasiannya ada kode yang ada pada modul. Langsung saja kita tulis pada Visual Studio Code untuk pengaplikasiannya. Di sini misalnya kita tambah lagi file
bagian 2. Nah, langsung saja di sini kita tulis Clark, kemudian camera capture sama dengan video capture sama dengan 0. Kemudian di sini VTS-nya S sama dengan 30, sedangkan size-nya sama dengan ya, kedua scope scope frame right, kemudian di sini get height. Kemudian di sini video height dengan kedua wiper. Di sini misalnya output video ASP, kemudian di sini seperti dua video wiper. Yang keempat, yang dua di sini 6. Kemudian di sini TPS yes. Sini sukses frame, kemudian kamera capture portrait, dan di sini frames sama dengan 10 dikali PPS kurang 1 file sukses ini. Kemudian video live dan sini sukses frame sama dengan kamera capture rate. Nah, jadi kurang lebih kode yang kita tulis sudah sama pada modul. Nah, jadi langsung saya di sini kita run. Oh ya, di sini terdapat error atau kesalahan yang dimana di sini itu terdapat error yang dimana error ini merupakan error di mana CV itu tidak bisa membaca kamera karena kamera yang ada pada device laptop saya sudah saya gunakan untuk merekam. Nah, jadi mungkin pada bagian ini kita langkahi saja karena tidak bisa kita gunakan dalam tidak bisa kita gunakan untuk memunculkan kamera. Nah, jadi di sini kita masuk saja pada penjelasan codingan kedua ini.
Di sini yang pertama, di baris pertama kita gunakan CV2 yaitu video chapter 0 yang dimana 0 ini, angka 0 ini menandakan kamera utama yaitu biasanya webcam internal dari laptop. Nah, jadi jika kita menggunakan device eksternal atau kamera lain, bisa kita ganti satu atau dua. Nah, kemudian di sini VPS-nya 30. Nah, jadi VPS ini kita gunakan atau kita asumsikan yang dimana kamera memotret 30 frame per detik. Nah, kemudian di sini untuk no frame raming 10 kali fps kurang satu ini tuh kita ingin merekam selama 10 detik yaitu terdapat 300 frame. Nah, jadi dalam looping while kita menulis setiap frame-nya itu ke dalam file baru. Nah, jadi selama kamera itu berhasil membaca frame success true, maka uh, jumlah frame yang ditentukan itu belum habis. Prosesnya akan terus berjalan hingga selesai. Mungkin itu penjelasan kode yang kita tulis tadi. Langsung saja mungkin di sini kita masuk pada bagian ketiga, yaitu displaying camera frame in a window, yang dimana kita akan menampilkan gambar dan frame uh, di dalam jendela. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sistem yang lebih kompleks, nah, kemudian di sini kita masuk pada displaying an image in a window, yang dimana kita akan menampilkan gambar dan frame. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sistem yang lebih kompleks, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana menampilkan citra atau frame di layar. Nah, jadi di sini ada codingan yang kita ya codingan yang ada pada modul. Nah, jadi di sini uh, kita jadi mungkin langsung saja pada pengimplementasiannya. Di sini kita tambah file dulu menjadi bagian 3 ya. Dan di sini kita import dulu CV2, kemudian kita import NumPy, kemudian kita image CV2, download image. Di sini nanti kita akan mengganti gambar yang kita akan importkan. Sini kita, kemudian di sini CV2 pencil 2 white white key, kemudian di sini 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini kita tambahkan terlebih dahulu foto akan kita gunakan. Soalnya di sini saya mengambil foto yang ini. Kemudian kita masukkan ke kemudian di sini misalnya kita ganti saja misalnya udah JPG. Nah, di sini kita ganti jadi nah, mungkin di sini langsung saya kita run. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan gambar di gambar dan frame di window. Nah, jadi di sini itu bisa kita lihat kode yang kita gunakan. Di sini yang pertama kita menggunakan CV2 IMSOL.
Yang pertama kita menggunakan fungsi mWrite, yang dimana fungsi mWrite ini kita gunakan untuk membaca gambar. Kemudian mSolve, di sini kita gunakan untuk menampilkan gambar ke jendela atau ke window kita. Kemudian di sini kita menggunakan wait key, yang dimana kita menunggu penekanan tombol jika tanpa argumen akan menunggu tanpa batas. Nah, kemudian di sini kita menggunakan History All Windows, yang dimana berfungsi untuk menjaga agar window tetap merespon ke OpenCV milik event loop internal yang hanya aktif saat wait dijalankan. Kemudian untuk materi selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu kita akan membuat Capture Manager. Nah, jadi di sini untuk contoh pengaplikasiannya itu ini. Nah, jadi semua kode yang telah kita tulis seperti tadi itu masih bersifat prokedular untuk membangun aplikasi nyata seperti Cameo. Nah, jadi kita perlu menulisnya secara object oriented agar modularnya itu mudah dikembangkan. Nah, jadi untuk contoh pengaplikasian dari Chapter Manager ini, contohnya itu ini langsung saja untuk pengaplikasiannya di sini kita tulis kodenya. Nah, langsung saja di sini kita tahu misalnya bagian 4. Nah, jadi kita import dulu kedua, kemudian kita import NumPy, kemudian kita import time. Nah, kemudian di sini kita buat kelas cap- capture, capture, capture manager, sini object, kemudian di sini kita buat fungsi sini, kemudian view, preview, window, manager, non, kemudian di sini so mirror, view, pause, kemudian di sini self manager sama dengan kemudian di sini kita cukup saja yang ini, kemudian di sini kita self chapter chapter, kemudian self channel sama dengan 0, kemudian self test. Excellent.
frame, kemudian frame sama dengan mount, kemudian di sini image file name mount, kemudian di sini video file name mount, kemudian di sini video ini recording dengan mount, kemudian video file sama dengan mount, kemudian start time on video and PPS estimate none. Nah, nah, jadi kodenya itu sudah sama seperti di buku. Nah, jadi di sini kita membuat kelas Capture Manager yang dimana Capture Manager ini bertanggung jawab penuh untuk menangani semua hal yang berkaitan dengan video inputan dan output. Nah, kemudian ia akan menerima sumber video yaitu chapters ke jendela preview dan pilihan apakah tampilannya perlu dipantulkan seperti cermin. Nah, kemudian di sini kita menggunakan enter frame yang dimana enter the frame ini menandakan apakah framenya itu sudah aktif diproses. Kemudian kita menggunakan video write yang dimana kita gunakan untuk merekam video hasil tangkapan. Kemudian kita gunakan VPS estimate yang dimana kita gunakan estimate VPS aktual selama aplikasinya berjalan. Nah, jadi kenapa perlu kelas seperti ini? Karena kita ingin memisahkan logika dan pengambilan video dan penampilan video. Nah, jadi nanti kita bisa ganti kamera atau ganti file atau bahkan tambahkan efek tanpa ubah banyak kode. Nah, kemudian di sini lanjutan dari codingannya, mungkin di sini kita akan copy saja. Sini. Kemudian untuk bagian ketiga, di sini ada fungsi enter frame. Kemudian di sini untuk kode keempatnya, kemudian sini, kemudian di sini kita lanjut pada codingan yang kelima. Sini, kemudian untuk kode selanjutnya di sini yang ke-6 atau yang terakhir.
Nah, jadi di sini kurang lebih codingannya itu seperti ini, yang sesuai pada modul. Langsung saja di sini kita buat lagi bagian ke 5, bagian 5. Nah, jadi pada bagian 5 ini kita akan gabungkan semuanya menjadi satu aplikasi lengkap bernama Cameo, yaitu sebuah kamera interaktif yang bisa merekam dan mengembalikan, mengambil gambar. Nah, jadi untuk codingan yang tadi itu, ini kita gabungkan. Nah, jadi di sini sudah saya gabungkan di codingan bagian pertama tadi, keempat. Nah, jadi di sini saya sudah menggabungkan. Nah, jadi di sini untuk bagian 4 tadi ini saya sudah gabungkan di bagian 5. Untuk kode ini saya sudah copy dan masukkan di file bagian 5.py ini. Nah, jadi di sini langsung saya kita run. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan Cameo itu sudah jalan sesuai dengan yang ada pada modul, tetapi pada komputer saya belum bisa dilakukan run karena kamera yang saya gunakan aktif dan pada device laptop saya cuma menggunakan satu kamera. Jadi ketika kamera saya mati, maka aplikasi ini jalan. Ini adalah gabungan dari semua di bagian 4 dan bagian 5 yang telah saya copy paste tadi. Nah, pada video kali ini kita belajar bagaimana OpenCV, mengenai OpenCV mulai dari membaca dan menulis video, kemudian kita menampilkan frame hingga membuat aplikasi kamera, tetapi pada aplikasi kamera ada kendala yang dimana kita tidak bisa menampilkan kamera karena kamera pada device saya cuma satu, maka codingannya itu rata-rata masih error karena karena kamera pada device laptop saya sudah menyala karena melakukan rekaman. Kemudian kita sudah membuat aplikasi kamera yang modular dengan pendekatan object oriented yang ada di modul yang tadi sudah saya gabungkan yaitu ada bagian 5 ini. Tadi sudah saya copy paste kemudian. Nah, jadi konsep-konsep dasar ini tuh menjadi dasar kuat saat kita masuk ke bab berikutnya. Nah, jadi kita sudah mengimplementasikan beberapa bagian dalam uh, OpenCV, mulai dari membaca dan menulis video. Mungkin itu saja video penjelasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.